Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Ibu Ica. Kita akan membahas tentang pelajaran IPA kelas 8 SMP. Dalam video kali ini kita akan membahas tentang masalah usaha dan pesawat sederhana. Dalam kurikulum kali ini terdapat di materi bab kedua. Dalam usaha sendiri yang kita bahas adalah pengertian dari usaha, kemudian energi itu apa, dan apa hubungannya energi dengan usaha, dan juga daya. Nah, pengertian usaha. Usaha adalah hasil kali gaya dan perpindahan yang searah. Usaha sendiri dirumuskan dengan W besar sama dengan F besar dikalikan S kecil. Dengan keterangan W adalah usaha dengan satuan Joule, F adalah gaya dengan satuan Newton atau N besar, S merupakan perpindahan dengan satuan meter atau M. Jenis-jenis usaha. Jenis usaha itu ada 3. Yang pertama yaitu usaha bernilai positif, bernilai negatif, dan bernilai 0. Usaha bernilai positif yaitu usaha yang dilakukan oleh gaya yang searah dengan perpindahan. Nah, rumusnya seperti dengan pengertian dari usaha itu tadi. W besar sama dengan F besar dikalikan dengan S kecil. P yaitu usaha yang bernilai negatif. Usaha bernilai negatif yaitu usaha yang dilakukan oleh gaya berlawanan arah dengan perpindahan. Sedangkan usaha yang bernilai 0 adalah usaha yang tidak ada perpindahan gaya bernilai tegak lurus dengan perpindahan. Nah, energi. Energi merupakan kemampuan untuk melakukan usaha. Bentuk-bentuknya energi itu apa aja? Misalnya energi kimia, mekanik, bunyi, kalor, energi cahaya, energi listrik, energi nuklir, dan masih banyak yang lain-lainnya. Energi kinetik. Energi kinetik merupakan energi yang dimiliki benda karena gerakan atau kelajuan. Nah, persamaan dari energi kinetik yaitu EK sama dengan setengah dikali M kecil dikali V kuadrat. Keterangannya, EK merupakan energi kinetik dengan satuan Joule, M adalah massa dengan satuan kilogram, V yaitu kecepatan dengan satuan meter per sekon. Daya. Daya merupakan usaha yang dilakukan gaya tiap satuan waktu. Persamaan daya yaitu P besar sama dengan W besar dibagi T kecil. Dengan P adalah sebuah gaya dengan satuan watt. W besar yaitu usaha dengan satuan joule. T kecil yaitu waktu dengan satuan sekon. Selanjutnya kita akan masuk ke pesawat sederhana. Dalam pesawat sederhana kita akan mempelajari pengertian pesawat sederhana dan jenis-jenis dari pesawat sederhana itu sendiri. Jenis-jenisnya antara lain yang kita bahas yaitu tentang katrol, bidang miring, dan pengungkit atau tuas. Pesawat sederhana. Pesawat sederhana adalah alat yang digunakan untuk mempermudah pekerjaan manusia. Jenis-jenis pesawat sederhana yaitu antara lain adalah katrol, bidang miring, pengungkit atau tuas. Bukan pesawat yang terbang itu ya, lain. Ini merupakan kalau dalam bahasa fisika, alat yang digunakan untuk mempermudah pekerjaan manusia dinamakan dengan pesawat sederhana. Pertama, kita akan membahas tentang katrol. Katrol adalah pesawat sederhana yang mampu mengubah gaya. Jenis-jenis katrol itu adalah ada katrol tetap, ada katrol bergerak, dan ada katrol majemuk atau biasa juga disebut dengan katrol ganda. Katrol tetap itu yang bagaimana? Katrol yang kedudukannya
tidak berubah, dia cuman ada satu tapi katrolnya nggak akan berubah, tetap di posisinya, nggak kemana-mana. Nah, dalam katrol tetap ini berlaku W besar sama dengan F, jadi beban berat sama dengan gaya kuasa. Dalam katrol tetap ini keuntungan mekanisnya yaitu sama dengan 1, hanya memiliki keuntungan arah karena dibantu oleh berat orang yang menarik. Nah, jadi dia hanya memiliki keuntungan arah aja karena ada gaya berat yang dimiliki oleh orang yang menarik katrol tersebut. Mempunyai titik tumpu di tengah kalau katrol tetap ini, sehingga lengan beban sama dengan lengan kuasa. Jadi dia itu di tengah-tengah antara yang tali yang ditarik sama tali yang menarik bendanya itu sama panjangnya. Jadi katrolnya ada di tengah-tengahnya itu. Nah, ini contohnya gambar dari katrol tetap, di mana ini merupakan lengan beban, yang ini lengan kuasanya yang buat nariknya. Ini kan kayak misalnya berat bebannya, berat bendanya ditarik, yang ini yang narik manusianya, dan ini adalah katrolnya. Nah, tengah-tengahnya ini huruf A ini merupakan titik tumpunya. Katrol bergerak. Kalau katrol bergerak itu katrol yang digunakan ke manusia, tapi katrolnya itu ikut bergerak dengan talinya. Jadi ketika ditarik, kalau katrol tetap itu dia nggak akan bergerak, tetap posisinya. Tapi kalau katrol bergerak, dia ikut jalan katrolnya. Keuntungan mekanisnya pada katrol bergerak yaitu ada 2, sama dengan 2. Bukan ada 2, maksudnya sama dengan 2, maaf ya. Nah, untuk berat gaya kuasa yang diperlukan untuk menarik sama dengan setengah dari berat beban yang ditarik. Jadi persamaannya F sama dengan setengah W. F sama dengan gaya, tapi W-nya ini W kecil, bukan usaha, tapi W-nya ini adalah berat benda. Jadi gaya itu sama dengan setengahnya berat benda. Nah, ini contohnya katrol bergerak. Nah, di mana berat bendanya itu di sini, W-nya ini talinya yang tetap tidak bergerak. Nah, ini dilingkarkan ke sini, masuk ke sini. Nah, ini talinya yang buat narik. Nah, jadinya ini katrolnya tuh bergerak naik turun. Sama kayak ibaratnya tuh kayak yoyo, cuman kalau yoyo itu nggak ada berat bebannya kan. Yoyo itu ketika kalian menggulung yoyo, nah itu hampir sama prinsipnya, cuman kalau yoyo nggak dikasih berat beban, dia menggulung itunya talinya itu persis cara kerjanya seperti ini. Jadi bolanya yoyo itu bergerak ya ketika kalian menggulung yoyonya. Kalau yang biasa pintar main yoyo biasanya kan bentuk ketika mau menggulung talinya pasti modelnya seperti ini, dibentukkan seperti ini, bentuk U gini. Nah, selanjutnya yaitu katrol majemuk atau katrol ganda. Katrol majemuk atau katrol ganda adalah katrol yang tersusun dari beberapa katrol. Jadi katrolnya nggak hanya satu, katrolnya itu banyak, bisa 2, bisa 3, bisa 4. Jadi keuntungan mekaniknya itu sama dengan NN, itu dimana merupakan jumlah katrolnya. Jadi keuntungan mekanik sama dengan jumlah katrol sendiri. Jadi kalau misalnya katrolnya ada 3, berarti KM-nya ada 3. Kalau katrolnya ada 2, KM-nya 2.
Nah, ini contoh dari gambar katrol majemuk. Kalau yang ini dengan 2 katrol, 1 2 berarti keuntungan mekaniknya 2. Yang ini 4 katrol, 1 2 3 dan 4 katrol. Bidang miring sekarang jenisnya yaitu bidang miring. Bidang miring adalah bidang yang membuat sudut terhadap bidang datar ya. Tahu kan bidang miring itu apa? Dia bentuknya miring, kayak segitiga, siku-siku. Bidang miring dapat mempermudah atau mengurangi gaya kerja, maka bidang miring merupakan pesawat sederhana. Persamaan bidang miring yaitu KM sama dengan W per F sama dengan S per H. KM merupakan keuntungan mekanik, F adalah gaya, W sama dengan berat beban dengan satuan Newton, F gaya dengan satuan Newton, S panjang lintasan miring dengan satuan M meter, H sama dengan ketinggian dengan satuan meter. Nah, ini contoh bidang miring. Nah, ini berat bebannya, dimana ini titik ini adalah W, ini adalah lintasan miringnya, ini adalah H-nya, tingginya. Nah, ini didorong ke atas biar mudah, biar nggak berat, pakai bidang miring. Ini gayanya ke atas, F itu gayanya, jadi didorongnya ke atas. Bisa juga didorong ke bawah biar nggak terlalu berat. Pengungkit atau tuas. Kita dalam pengungkit ini kita akan membahas tentang pengertiannya, prinsip kerja, dan jenis-jenis dari pengungkit atau tuas. Nah, pengungkit atau tuas adalah pesawat sederhana yang digunakan untuk memindahkan benda-benda berat agar menjadi ringan. Prinsip kerja tuas. Kuasa atau F adalah gaya yang diperlukan untuk mengangkat beban. Lengan kuasa atau LK disingkat dengan LK, jarak ada dari titik tumpu sampai jarak ke kuasa. Beban atau W kecil yaitu merupakan berat benda yang harus diangkat. Lengan beban atau disingkat dengan LB merupakan jarak antara titik tumpu sampai beban. Sedangkan prinsip kerja tuas itu sama dengan keseimbangan. Nah, ini titik namanya pengungkit atau tuas, di mana ini bebannya, yang ini LB ini merupakan lengan beban, LK merupakan lengan kuasa, di sini merupakan gayanya, ini titik tumpunya. Nah, persamaan tuas yaitu W dikali LB sama dengan F dikali dengan LK. Keuntungan mekanisnya KM sama dengan W per F sama dengan LK per LB, di mana W merupakan berat beban dengan satuan Newton, LB merupakan lengan beban dengan satuan meter, F adalah gaya kuasa dengan satuan Newton, LK adalah lengan kuasa dengan satuan meter, KM merupakan keuntungan mekanis. Jenis-jenis tuas. Jenis-jenis tuas sendiri ada 3, yaitu tuas jenis pertama, tuas jenis kedua, dan tuas jenis ketiga. Nah, jenis tuas pertama yaitu pengungkit ini titik tumpunya berada di antara titik beban dan titik kuasa. Jadi ada di tengah-tengah. Nah, ini di tengah-tengah. Nah, ini titik tumpunya di tengah-tengah, lengan beban, lengan kuasa. Ini gayanya di sebelah sini dan sisi di lengan kuasa, dan di ujung sisi lengan bebannya yaitu beban. Nah, ini contohnya yaitu gunting. Merupakan salah satu contoh di mana titik tumpunya ada di tengah, titik bebannya ada di ujung sini untuk memotong, dan lengan kuasanya ada di
pinggir. Tuas jenis kedua yaitu pengungkit, di mana letak titik beban di antara titik kuasa dan titik tumpu. Jadi titik tumpunya ada di ujung sini, bebannya di tengah-tengah, lengan bebannya setengah dari lengan kuasa, lengan kuasanya sampai ke ujung nih. Nah, contohnya yaitu gerobak beroda 1. Nah, ini adalah titik tumpunya di ujung, bebannya di tengah, lengan kuasanya yang buat dorong ada di lebih panjang daripada lengan beban. Jadi dilebihin. Nah, sama juga dengan tang, ini juga tang atau pembuka kacang. Biasanya ini pembuka kacang. Titik tumpunya di ujung, bebannya di tengah, kuasanya di ujung sininya. Nah, untuk tuas ketiga. Tuas jenis ketiga, di mana letak titik kuasa di antara titik tumpu dan titik beban. Contohnya yaitu skop dan strapless. Nah, jadi bebannya ada di ujung sini. Yang kalau yang kedua tadi kan beban tumpunya yang di sini, bebannya di tengah. Nah, terus ini tapi bebannya ada di ujung sini, titik tumpunya ini di sini, ini F-nya itu malah di tengah-tengah. Gayanya ini lengan kuasanya. Kalau tadi lengan bebannya yang pendek, sekarang lengan bebannya yang panjang, lengan kuasanya yang pendek. Contohnya skop atau strapless. Nah, ya kan? Nah, bebannya di ujung sini. Nah, ini titik kuasanya, titik tumpunya ada di sini. Sama ini juga titik tumpunya di sini, kuasanya ada di sini di tengah-tengah, bebannya di ujung paling depan. Alhamdulillah, jazakumullah khairah. Terima kasih banyak. Mungkin sekian dulu untuk bab 2 kali ini. Nggak terlalu panjang dan nggak terlalu rumit. Insya Allah mudah dipelajari. Kalian bisa juga mencari contoh-contoh yang lain di kehidupan sekitar, karena tentang usaha ataupun pesawat sederhana ini itu biasanya sering sekali kita pakai di kehidupan kita sampai saat ini tuh. Jadi makanya ini perlu dipelajari agar bisa mengenali apa sih yang barang-barang yang biasa kita gunakan sehari-hari. Nah, sekian untuk video kali ini. Atas perhatiannya, saya syukuri, alhamdulillah, jazakumullah khairan. Terima kasih banyak telah menyaksikan video kali ini. Semoga ilmu yang bisa saya sampaikan hari ini bisa bermanfaat dan barokah. Akhiru hali hada, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.